warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuri Anjani dengan NIM 230213100033. Saya dari kelas 2351 KPIK. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengaku Ibu Dr. Tivi Hasmawati, SIFSI. Adapun tugasnya adalah menganalisis podcast dari Raditya Dika bersama Jirayut dan Hipni. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya menunjukkan hasil analisis saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi dan komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah proses dari komunikator yang menyampaikan informasi atau pesan melalui media atau saluran kepada komunikan dengan harapan adanya timbal balik atau feedback yang sesuai dengan harapan komunikator. Lalu, kenapa sih komunikasi itu bisa disebut proses? Karena komunikasi adalah proses yang harus dilakukan komunikator kepada komunikan untuk mendapatkan feedback atau timbal balik. Selanjutnya, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi antar pribadi yang memiliki hubungan yang unik. Karena adanya 3 kebutuhan, yaitu berupa afeksi, inklusif, dan kontrol. Disebut unik karena 3 kebutuhan itu tidak dimiliki oleh komunikasi lainnya. Mari kita mulai. Ya. Jirayut, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar lu? Baik, Bang Radit. Gue lagi pakai kaos show gue yang baru. Cerita sial Sial Bu. Dan Jirayut udah punya cerita sial. Iya sih, iya. Oh, Jirayut lu udah berapa lama sih di Indonesia? 6 tahun. 6 tahun ya. Tapi jago banget bahasa Indonesianya ya. Iya, sampai tahu budaya Toraja Iya, gitu. Iya, budaya. karena aku emang I like perawat. Aku tuh suka. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menunjukkan adanya kebutuhan afeksi di dalam podcast. Kebutuhan afeksi adalah kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Di dalam podcast ini terlihat pada saat Raditya Dika menanyakan hal kepada Jirayut, dan hal ini menggambarkan adanya bentuk perhatian dari Raditya Dika kepada mereka. Kemudian, dalam contoh lain, terlihat ketika Raditya Dika menguji kemampuan bahasa Indonesia Jirayut yang baik. Oh, Gak apa-apa, kan Nggak akhirnya namanya juga kan kita gak pernah tahu. nggak pernah ada tahu. orang Tapi aku meninggal. bisa tahu ternyata. Oh, kuburan maksudnya begini gitu di Indonesia. Aku jadi ngerti. Di Indonesia aku belum pernah lihat, kalau pemakaman nggak pernah lihat. Baru ini. Oh, selalu ada ini ya, pelajaran di dalam Iya, hidup. iya, iya. Selalu sekali. bersyukur, Selalu pelajaran bersyukur. Jadi hidup. kayak, Pelajaran. oh begini. Jadi aku bisa lihat, oh ternyata kuburan di Indonesia itu begini. Oh, Jadi wow. rapi. Oh, belum pernah lihat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan inklusif. Kebutuhan inklusif adalah adanya keinginan untuk menjadi orang lain atau menjadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, di dalam podcast tersebut yang menjadi kebutuhan inklusif adalah di mana Jirayut menunjukkan usahanya untuk memahami budaya Indonesia. Misalnya, Jirayut mengatakan ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana cara pemakaman di Indonesia. Hal ini mencerminkan keinginannya untuk diterima sebagai bagian dari kelompok baru. Isan. Itu nama orang bisa. Oh, nama orang. Nama orang kan Isan. harus Isan. Nah, itu baru. Soalnya Sose itu beda. Padahal Isan. Sose itu kayak huruf. Sose itu bacanya Sose. Agak dalam. Ya, Sose. Ini Thailand. Thailand. Sose. Nah, ada lagi huruf Thailand tapi agak mirip, tapi banyak Soso. Nah, beda kan? Soso. Tapi tulisannya sama. Sama tapi pembacaannya Nadanya beda. beda. Ada di dalam tenggolok. Tenggolok. Lanjut ke yang ketiga adalah kebutuhan berupa kontrol. Kontrol merupakan kemampuan membuat kata-kata yang dapat saling mempengaruhi antara komunikator dan komunikan. Di situ terlihat ketika Raditya mencoba untuk mengucapkan kata-kata dari bahasa Thailand, Jirayut mengoreksi pengucapannya sehingga Raditya Dika terpengaruh untuk mencoba lagi mengucapkan bahasa Thailand tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Jirayut. Hari ini gue akan ngobrol bersama Jirayut, nih orang Thailand yang lucu banget. Oh. Sekarang udah tinggal di Indonesia. Dan bersama Hibzi Hoir. Sekarang analisis selanjutnya adalah model komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada model linear. Model linear merupakan menggambarkan satu arah di mana informasi yang diberikan komunikator kepada komunikan secara langsung, di mana pesan dikirim dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik yang signifikan. Nah, dalam podcast ini yang menunjukkan model linear adalah ketika Raditya Dika
membuka podcast percakapannya dengan menyatakan bahwa ia akan berbicara dengan Jirayut dan Hifzi. Ya, jadi kita ngikutkan sesuai map lah ya. Sorry. Kenapa bang? Oke. Oh ini. Oh. Iya. Apa bangnya lumayan Iya, ini iya. ya? Kaget ya. Lumayan minta dilayani ya. Iya. Silakan. Apa namanya tadi Pak, ngikutin sesuai map kan. Terus kenapa? Nah, tetapi dalam model linear ini memiliki dua kendala dalam penyampaiannya, yaitu noise dan yang kedua itu disturb. Tapi di dalam podcast ini hanya terdapat noise, di mana gangguan yang memutuskan komunikasi interpersonal, tetapi komunikasi tersebut masih bisa dilanjutkan lagi. Di situ noise yang ada adalah di mana Raditya Dika memotong pembicaraan Jirayut untuk memberitahu Jirayut agar berbicara di depan mic. Tetapi komunikasi itu kembali dapat berlanjut setelah Jirayut membenarkan posisi mic-nya. Drip. Coba ajarin kita. Ajarin dong, ajarin. Sawadikap ini gimana? Sawadikap yang asli gimana? Sawadikap. Oh, Swadikap. Sawadikap. Ah, mas tuh masih agak pitching dikit. Oh, ini Apa? salah. Pitchingnya di mana? Pitching. Coba sekali. Sawadikap. Swadikap. Gak, itu lebay. Gak usah begitu. Oh, iya. Model kedua adalah interaktif, yaitu di mana menekankan pertukaran informasi dan adanya timbal balik antara komunikator dengan komunikan, yang dapat juga dikatakan bahwa komunikasi ini bukan hanya komunikasi satu arah, tapi adanya pertukaran komunikasi. Dalam video tadi, Raditya Dika bertanya kepada Jirayut bagaimana mengucapkan kata Sawadikap. Kemudian Jirayut mencoba mengajarkan kepada Raditya Dika dan Hifzi. Nah, tetapi ketika mereka berdua mencoba mengatakan kata Sawadikap, Jirayut langsung memberikan umpan baliknya dengan mengatakan, enggak, itu lebay, coba lebih natural lagi. Nah, dari kata-kata Jirayut tersebut terdapat sebuah penekanan ataupun paksaan kepada Raditya Dika untuk mencoba kembali mengatakan kata tersebut, dan hal itu langsung dilakukan kembali oleh Raditya Dika, sehingga disitulah terjadi umpan balik di antara mereka. Pada podcast antara Raditya Dika bersama Jirayut dan Hifzi terdapat ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu selektif, prosesual, dan menciptakan makna. Hari ini gue akan ngobrol bersama Jirayut, nih orang Thailand yang lucu banget. Oh. Sekarang udah tinggal di Indonesia. Dan bersama Hifzi Hoir. Ciri komunikasi selektif adalah memilih lawan bicara dan topik pembicaraan dalam komunikasi tersebut. Nah, di dalam podcast ini, Raditya Dika memilih Jirayut dan Hifzi sebagai lawan pembicaraannya untuk membahas mengenai kehidupan pribadi dari Jirayut dan juga membahas mengenai kegiatan talkshow yang akan dilakukan oleh Hifzi. Kemudian, yang kedua adalah prosesual atau processing, yaitu memiliki dan sudah memenuhi 3 kebutuhan, yaitu afeksi, impulsif, dan kontrol, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dan berikan di awal video yang membahas tentang 3 kebutuhan di dalam podcast tersebut. Soso tuh beda. Kalau Isa. Apa barusan sose. Soso itu kayak huruf. Soso itu bacanya soso. Kemudian yang terakhir adalah adanya menciptakan makna, yaitu proses yang melibatkan berbagai informasi, perasaan, dan ide-ide dengan orang lain dengan cara efektif. Di dalam podcast tersebut bisa dilihat ketika Jirayut menggunakan bahasa tubuh untuk menghindari kebingungan ketika mereka membahas tentang cara pengucapan beberapa kata dalam bahasa Thailand. Nah, itulah tadi hasil analisis yang sudah saya lakukan mengenai podcast Raditya Dika bersama Jirayut dan Hifzi. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.